Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Instruktur kami, Bapak Ardian Hermawan Enkom. Yang terhormat Bapak Ibu partisipan serta adik-adik yang kami sayangi. Jumpa kembali dengan room meeting kita pada tema belajar matematika yang menyenangkan di rumah. Oke, perkenalkan sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya di sini nama saya Resti Komarawati. Saya di sini berperan sebagai host untuk memandu acara Zoom kita hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan acara kepada moderator kita, Ibu Susilayanti, AMA. Ibu Susilayanti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Zoom meeting kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah berkenan bergabung bersama kami. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan memperkenalkan Kurni Pitai dari narasumber kita yang akan membawakan materi pada siang hari ini. Beliau adalah seorang guru TK Angkasa Cabang Lanut Supadio yang bernama Ibu Dwi Novianti. Beliau sebagai guru yang mana pernah memenangkan beberapa lomba guru inovatif. Nah, rekan-rekan semuanya, saya berharap bisa menyaksikan paparan materi dari Ibu Dwi. Semoga bermanfaat dan kita langsung saja kepada Ibu Dwi Novianti. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu moderator yang akan untuk acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah menyerahkan untuk acara selanjutnya. Saya di sini akan membawakan materi yaitu bermain matematika yang menyenangkan dengan anak di rumah. Sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Semoga tampak ya di layar monitor Bapak, Ibu, dan para partisipan semuanya. Di masa pandemik seperti ini, kita lebih banyak ibu-ibu rumah tangga tentunya, lebih banyak cenderung dianjurkan untuk berada di rumah, dan kita mengurangi untuk berada di luar rumah, karena kita mengingat kesehatan, dan kesehatan itu sangat penting sekali untuk keluarga kita sendiri, khususnya jadi kita menaming atau memagari diri kita dengan selalu berada di rumah. Dan berada di rumah, maka kita akan selalu sebagai ibu rumah tangga tentunya senang berada di posisi misalnya di dapur, ya, itu merupakan satu tempat favorit yang sangat menyenangkan sekali bagi ibu-ibu, bagi mama-mama tentunya. Nah, bagaimana kita bisa di masa pandemik ini anak tetap kerasan di rumah dengan materi pembelajaran yang daring, tetapi kita bisa tetap mengajarkan kepada anak-anak untuk tetap belajar dengan menyenangkan. Belajar apa? Di sini yang saya akan fokuskan yaitu belajar matematika dengan anak di rumah. Ya, lanjutin. Belajar bermain atau belajar matematika bagi anak usia dini merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan cara bermain yang menyenangkan. Mengapa anak perlu mengenal matematika? Di dalam keseharian, pengetahuan matematika berguna bagi semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mengenalkan matematika sejak usia dini kepada anak membantu anak memiliki life skill ataupun kecakapan hidup di masa depan. Hampir semua aspek kehidupan manusia berhubungan dengan matematika. Ketika ingin memasak nasi pun, kita harus mengukur seberapa banyak air yang diperlukan untuk membuat nasi matang dan mempunyai rasa yang nikmat, yang sempurna.
kita berbelanja juga kita harus paham berapa nilai uang yang harus kita gunakan untuk kita menukar dengan barang-barang yang kita butuhkan tentunya. Dan untuk kita mampu untuk menghitungnya. Nah, konsep matematika itu ada beberapa. Jadi yang pertama saya kan yaitu mencocokkan. Ternyata belajar matematika itu kita bisa di dalam rumah, kita mulai dari dalam rumah, yaitu dengan konsep mencocokkan. Di sini kita bisa mencocokkan dengan perabotan rumah tangga yang ada di dapur kita, dapur cantik kita. Kita bisa misalnya di situ ada gelas-gelas, jadi kita bisa mencocokkan, oh ini gelas yang ukurannya sama, jadi kita bisa cocokkan dengan gelas yang walaupun berbeda warnanya, tetapi mungkin ukurannya yang sama, besarnya, tingginya, bisa kita cocokkan. Kemudian kita ada belajar yang konsep matematika selanjutnya, yaitu mengelompokkan. Kita bisa mengelompokkan, misalnya mama-mama yang suka masak, yang tentunya harus menyediakan makanan yang nikmat di meja makan. Di sini mama-mama dapat belajar matematika dengan anak bisa dengan cara mengelompokkan. Kita bisa mengelompokkan bumbu-bumbu yang ada di dapur, mungkin bawang merah sama bawang merah, bawang putih sama bawang putih, kita kelompokkan dan kita tanpa sadar kita bisa sambil mengajarin loh mama-mama anak kita sambil belajar berhitung. Mungkin, nah ayo nak kita belajar menghitung berapa ya jumlah cabai yang warna merah, berapa ya jumlah cabai yang warna hijau. Di situ tanpa terasa kita juga sudah mengajarkan anak untuk belajar matematika dengan mengelompokkan bumbu-bumbu yang ada yang akan kita gunakan untuk memasak ya, Ma. Nah, selanjutnya juga ada seriasi. Di sini perabotan mama-mama yang cantik-cantik itu, perabotan tupperware-nya itu, di situ mama-mama bisa menseriasikan ya, tupperware yang berwarna ini, yang ukurannya lebih besar, mungkin bisa juga dibedakan, oh yang ini lebih kecil, yang ini sedang di situ. Jadi tupperware yang mama-mama beli itu jangan hanya disimpan saja di dalam lemari, tetapi bisa kita gunakan sembari bisa anak-anak sambil belajar di situ. Kemudian ada geometri. Nah, geometri juga di sini kita bisa sambil mengajarkan kepada anak-anak mungkin pada saat selesai bermain di dalam ruangan, kemudian kita bisa mengajak anak-anak untuk membereskan ruangan yang tadi sudah mereka mainkan, masukkan kembali ke dalam keranjang-keranjang yang ukurannya besar. Kemudian di situ mama bisa menanyakan, "Nak, masukkan dong mainannya, ayo kita rapikan ke dalam keranjang. Keranjang yang segi 4 itu, yang besar ya. Nah, masukkan dulu mulai dari yang kecil-kecil, yang bulat-bulat, nak, yang bentuk lingkaran ya. Nanti setelah itu baru kamu susun lagi yang bentuknya segi 4, yang ukurannya lebih kecil. Nah, di situ kan permainan yang sangat menyenangkan. Anak dengan semangatnya akan membantu membereskan tanpa kita harus marah-marah sama anak. Karena dia tahu, oh ini kita harus memasukkan ke keranjang yang lebih besar. Dalam keadaan seperti itu kita bisa sambil mengajarin, oh ternyata anak-anak itu sudah belajar tentang geometri, tentang lingkaran, tentang segi 4, dan itu akan selalu terkonsep di dalam memori anak-anak. Selanjutnya kita ada bilangan jam tentunya, juga kita bisa mengajak anak-anak untuk berhitung. Kemudian pengukuran, kita bisa mengukur misalnya jari tanganmu sudah seberapa ya nak besarnya, oh kakimu sudah sepanjang ini, oh tanganmu sudah sepanjang ini atau sebesar ini, berapa jumlah jari-jari tanganmu. Nah di situ bisa kita mengajarkan konsep pengukuran. Selanjutnya kita di halaman rumah juga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kita untuk menghitung pot-pot bunga yang ada di halaman rumah kita. Tentunya yang dimana saat ini mama-mama sangat suka sekali menanam bunga-bunga yang dikoleksi itu bisa kita ajak loh, Ma. Kita hitung berapa ya jumlah pot yang ada di halaman rumah kita. Oh ini bunga ini, apa tadi bunga yang lagi booming nih, ibunya tentu tahu ya. Bunga janda bolong itu bisa dihitung berapa jumlahnya di dalam pot. Terus bunga janda merana ada berapa jumlahnya di dalam pot, bisa dihitung, Ma. Kemudian mama-mama juga dapat belajar mengajak anak-anak, ayo nak kita coba hitung nih, kita hitung berapa jumlahnya, 1, 2, 3, 4. Anak-anak tanpa terasa juga sudah belajar matematika dan tidak terasa. Di situ mereka bisa membantu kita untuk menyiapkan bunga-bunga yang cantik-cantik yang di halaman kita. Kemudian kita bisa mengajak anak mengukur tingginya bunga. Sudah berapa nih bunga apa nih? Misalnya bunga mawar. Nah, tingginya sudah sekian. Coba kita lihat lagi bunga yang selanjutnya. Wah, tingginya juga lebih tinggi lagi ya, Nak, dari bunga ini.
Nah, selain di situ kita juga dapat mengajarkan belajar matematika yang ada di kamar. Nah, kita dapat di sini nih di kamar, misalnya kita mengajak, ayo nak bantu bunda, bantu mama ya merapikan kamar. Nah, kita hitung nih jumlah bantal yang besar, yang ukurannya. Ini ada berapa ya jumlahnya. Jadi nanti bunda dapat mengajak anak-anak untuk menghitung jumlah bantal-bantal yang ada di dalam kamar. Terus kemudian nanti bisa mengajak juga anak untuk menyusun. Ayo nak kita susun bantalnya. Mungkin kita mulai dari yang ukurannya besar. Setelah itu kita susun lagi, kita tinta lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Kalau sudah tersusun, nanti mama juga bisa lihat, oh, nah coba sudah setingginya seberapa itu nah bantal-bantalnya. Nah, di situ juga sudah kita mengajarkan kepada anak untuk bisa merapikan tempat tidurnya sendiri. Tanpa dia merasa harus itu nggak enak deh merapikan tempat tidur, enaknya bangun tidur langsung pergi saja. Tetapi dengan cara kita mengajarkan berhitung seperti itu merupakan satu ketertarikan anak-anak untuk merapikan tempat tidurnya sendiri. Begitu juga dengan melipat selimut yang ada di kamarnya. Terserah bagaimanapun hasilnya lipatan yang dilipat oleh anak kita akan selalu beri semangat ataupun kita beri applause untuk anak kita karena sudah bisa melipat selimut yang mungkin menurut kita orang dewasa belum rapi gitu. Tapi itu merupakan satu kesenangan dan kita bisa menanyakan, wah cantik ini, bagus nih lipatan dedek nih, bentuknya segi 4. Ayo coba nak kita hitung sudut-sudutnya segi 4. Nah, di situ kita juga sudah bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar matematika di dalam kamar. Nah, ibu-ibu, kita mempunyai tips bermain matematika yang menyenangkan di rumah, yaitu 1, guru dan orang tua harus memahami konsep-konsep matematika, permulaan matematika yang ada di keseharian kita. Gunakan benda-benda konkret yang mudah ditemui di rumah. Libatkan orang tua atau orang dewasa di sekitar anak agar kegiatan kita lebih menarik. Pilih alat atau bahan main yang aman, yang mudah ditemukan di rumah. Beri kesempatan kepada anak untuk mencoba bermain langsung. Dampingi anak selama proses kegiatan bermain matematika. Berikan pujian bila anak telah selesai melakukan kegiatan bermain matematika. Selalu ajak anak untuk menceritakan kegiatan main apa yang telah dilakukan hari ini. Kemudian orang tua dapat mendokumentasikan dan menjadikan satu foto kenangan ataupun kita bisa lihatkan kepada anak yang tadi setelah dilakukan kegiatan selama hari ini. Demikian pemaparan saya untuk bermain yang menyenangkan kepada anak di rumah. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Dwi atas materinya yang sangat bermanfaat ya, support banget untuk orang tua, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, saya akan membuka sesi pertanyaan. Di sesi pertama, maksimal pertanyaan kami tampung 2 dulu.